Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Depalinda Daulay, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Sipirok. Saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui outdoor learning. Yang menjadi latar belakang dari permasalahan adalah kurangnya keaktifan, antusias, dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di tempat saya tugas. Saya telah merancang dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan semangat dan antusias untuk menarik perhatian, antusias, dan minat peserta didik saya. Akan tetapi hal ini belum mendapat hasil yang maksimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi melalui outdoor learning atau pembelajaran di luar kelas agar peserta didik saya lebih antusias dan aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi melalui outdoor learning merupakan bentuk proses belajar mengajar dengan memanfaatkan lingkungan di luar kelas sebagai ruang belajar yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Variasi pembelajaran ini dirancang untuk dapat memenuhi keberagaman dari peserta didik. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, pentingnya membuat kesepakatan antara guru, peserta didik, orang tua peserta didik, pihak sekolah beserta dengan pihak terkait lainnya. Yang kedua, cuaca Sipirok yang cenderung lebih lembab dan intensitas hujan yang tinggi sehingga outdoor learning terkendala. Yang ketiga, pengawasan dan pemberian pendampingan terhadap peserta didik yang lebih banyak dikarenakan penggunaan outdoor learning mencakup wilayah yang lebih luas dibandingkan pembelajaran di dalam kelas. Keempat, perlunya merubah paradigma baru bahwa proses belajar mengajar itu tidak harus dilaksanakan di dalam kelas. Untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi melalui outdoor learning, yang terlibat adalah guru peserta didik, orang tua peserta didik, pihak sekolah, serta pihak terkait lainnya. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan pembelajaran diferensiasi melalui outdoor adalah merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan dan meningkatkan minat, antusias, dan keaktifan peserta didik dalam belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, dengan memanfaatkan akses sekolah dan lingkungan belajar terdekat dengan sekolah. Lingkungan belajar terdekat dengan sekolah adalah Puskesmas Danomar Sabu Sipirok, Lembaga Pemasyarakatan Sipirok, Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, dan wilayah pertanian masyarakat Sipirok yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini menimbang dalam minimalkan pembiayaan dan risiko yang akan ditimbulkan dalam pembelajaran berdiferensiasi melalui outdoor learning. Aset penting untuk mendukung proses pembelajaran outdoor adalah yang pertama, modal manusia melingkupi tenaga pendidik, peserta didik, orang tua peserta didik, seluruh warga sekolah serta pihak lain yang terkait. Yang kedua, modal lingkungan atau alam. Pilihan lokasi belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Fasilitas alam yaitu akses kepada elemen alam yang akan digunakan dalam kegiatan belajar di luar ruangan kelas. Yang ketiga, modal fisik meliputi peralatan yaitu buku, alat peraga atau alat teknologi, smartphone untuk mendukung pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dirancang untuk kegiatan outdoor, serta materi pendukung berupa lembar kerja maupun sumber informasi pendukung yang dapat dipergunakan peserta didik di lapangan. Fasilitas pendukung seperti area teduh atau tempat duduk untuk tempat duduk, berkumpul, dan istirahat. Yang keempat, modal politik meliputi menjalin kerjasama dengan lembaga terdekat yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah. Yang kelima, modal finansial mencakup sarana transportasi untuk sampai ke lokasi outdoor yang terletak di luar dari sekolah. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi melalui outdoor learning adalah yang pertama, outdoor learning di pekarangan sekolah. Memanfaatkan pekarangan sekolah sebagai pengganti ruang kelas. Pekarangan sekolah menjadi sumber langsung pembelajaran dalam materi pembelajaran deskriptif teks. Belajar di pekarangan sekolah lebih menarik, menyenangkan, dan menyegarkan sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, outdoor learning di lingkungan belajar terdekat dengan sekolah, di antaranya Puskesmas Danomar Sabu Sipirok, Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, dan Lembaga Pemasyarakatan Sipirok. Hal ini terkait dengan pembelajaran dari konteks. Pemanfaatan potensi yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah merupakan pemanfaatan sumber daya belajar secara langsung. Pemanfaatan pekarangan sekolah dan lembaga terdekat dengan lingkungan sekolah merupakan pemanfaatan akses sekolah dan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang ekonomis dan efisien. Hal ini mendorong keterlibatan peserta didik secara langsung. Peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungan peserta didik secara langsung.
Outdoor learning tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Pembelajaran diferensiasi melalui outdoor learning dimulai dengan membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik, guru, dan pihak yang terkait. Guru akan mengawasi dan membimbing peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik akan memanfaatkan sumber yang tersedia di pekarangan sekolah maupun di lingkungan sekolah sesuai dengan keterkaitan, keingintahuan, pengalaman atau kesan, minat, bakat, dan kemampuannya. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berdialog maupun memaparkan hal-hal yang ditemukan dalam proses pembelajaran outdoor kepada teman sebaya tanpa harus merasa malu dan sungkan. Hal tersebut dilakukan untuk melatih kepercayaan diri peserta didik dalam berbicara bahasa Inggris yang dimulai dengan teman sebaya. Setelah peserta didik melatih kepercayaan diri dengan teman sebaya, selanjutnya peserta didik akan berbagi dengan kelompok yang lebih besar, yaitu teman sekelasnya. Produk yang dihasilkan peserta didik berbeda sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Di antara produk yang dihasilkan adalah berupa tulisan, poster, komik, dan video. Produk dari peserta didik tersebut akan dipamerkan di majalah dinding, media sosial, dan juga berbagi langsung dengan rekan sebaya. Saya Marsundut Siregar sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sipirok. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Devalinda Daulay, yaitu pembelajaran outdoor learning, itu membawa kesan tersendiri bagi peserta didik karena menjadi pembelajaran yang bersifat kontekstual, khususnya dalam bahasa Inggris seperti recount text, descriptive text, membawa dampak yang sangat menyenangkan bagi peserta didik, khususnya dalam berinteraksi antar peserta didik dan juga dengan guru. Pembelajaran yang Ibu lakukan di outdoor itu sangat menginspirasi buat saya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti apa yang Ibu lakukan. Terima kasih. Saya Nova Lydia Simatupang merasa belajar di outdoor itu sangat menyenangkan karena bisa belajar sambil mengeksplor, sehingga belajar tidak menjenuhkan dan lebih fresh dan bersemangat. Di samping itu juga saya bisa menumbuhkan kepercayaan diri karena bisa berinteraksi dengan teman. Sebagai orang tua dari Fiona kelas 10-2, selain itu juga saya sebagai pendidik di sekolah ini. Saya merasa sangat senang anak saya bersama mengikuti pembelajaran di outdoor. Anak saya akan berbagi cerita dan pengalaman dengan hal-hal yang dilakukannya di sekolah. Harapan saya semoga belajar di dalam outdoor ini juga akan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi anak saya dan teman-temannya. Demikianlah praktik baik ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi rekan-rekan lainnya. Mari kita rayakan Hari Guru Nasional dengan terus belajar, berkarya, berbagi, dan berkolaborasi dengan para pendidik hebat se-Indonesia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.